melupakan sejenak kegagalan menyakitkan di Amerika. Di saat dunia mengira mentalnya hancur setelah insiden hindsight yang mengerikan, Veda Ega Pratama justru tiba di sirkuit sakral Jerez dengan tatapan yang jauh lebih tajam. Inilah momen yang membuat publik Spanyol gemetar, sebuah rahasia besar terendus dari dalam padok Honda Asia. Jerez akan menjadi saksi bisu sebuah kebangkitan yang tak masuk akal. Siapkan jantung kalian, karena kita akan bedah setiap inci tikungan dan strategi rahasia sang fenomena hanya di Farhan Gaspol. Gaspol tanpa ampun. Getaran hebat di aspal Jerez. Kembalinya sang fenomena. Sirkuit Jerez bukan sekedar aspal panas di daratan Spanyol, melainkan sebuah arena sakral yang akan menjadi saksi bisu kembalinya The Wonder Kid dari Gunung Kidul, Veda Ega Pratama. Setelah guncangan hebat di kota Amerika yang menyisakan luka hindsight saat ia sedang beringas-beringasnya di posisi kedua, kini Veda mendarat di Jerez dengan aura yang berbeda. Ada semacam tegangan listrik yang terasa di udara. Sebuah pertanyaan besar, apakah mental baja sang pembalap Indonesia ini tetap utuh atau justru terdistraksi oleh memori pahit di seri sebelumnya? Iwebi merasakan ada ambisi yang terpendam di balik sorot mata Veda saat ia mulai menapakkan kaki di padok Honda Asia. Jerez adalah panggung legendaris, tempat di mana setiap inci tikungannya menuntut lebih dari sekadar keberanian, namun juga ketulusan jiwa seorang petarung yang ingin membuktikan bahwa bendera merah putih layak berkibar tinggi di tanah Matador tersebut. Memori Manis 2024, Veda bukan datang dengan kertas kosong. Berbeda dengan Chota yang merupakan blank paper alias sirkuit asing, Jerez adalah rumah kedua bagi memori kemenangan Veda Ega Pratama. Di lintasan inilah, pada tahun 2024 silam, Veda pernah menggegerkan publik Eropa dengan naik podium di ajang internasional, membuktikan bahwa DNA balapnya sangat serasi dengan karakter sirkuit yang teknikal ini. Histori itu menjadi modal yang sangat krusial, sebuah GPS mental yang sudah tertanam di kepala Veda tentang di mana harus mengerem dan di mana harus membuka gas secara brutal. Namun, jangan salah sangka, Mas Iwan ingatkan bahwa Moto3 saat ini adalah rimba yang jauh lebih ganas. Meskipun ia sudah mengenal setiap jengkal racing line di Jerez, tekanan kompetisi dunia akan jauh lebih menguras energi. Veda harus mampu memanggil kembali memori indah tersebut, mengolahnya menjadi kepercayaan diri tanpa harus terjebak dalam sikap jumawa yang bisa berujung fatal seperti insiden di Amerika tempo hari. Kepungan Matador di tanah kelahiran, tantangan mentalitas. Satu hal yang harus kita garis bawahi dengan tinta merah adalah bahwa Jerez merupakan markas besar para pembalap Spanyol dan Eropa. Ibaratnya, mereka sudah melahap sirkuit ini sejak masih indil-indil atau balita, merasai setiap tekstur aspalnya sebagai taman bermain sehari-hari. Sementara Veda, meskipun digembleng habis-habisan di Mandalika dan beberapa sesi di Eropa, intensitas latihannya tentu berbeda dengan mereka yang lahir dan besar di lingkungan sirkuit ini. Kepungan para pembalap lokal yang haus kemenangan di depan publik sendiri akan menjadi ujian mental yang sesungguhnya bagi Veda. Ia tidak hanya melawan mesin, tapi juga melawan dominasi teritorial yang sudah mengakar kuat. Di sini, kecerdasan emosional Veda akan diuji. Mampukah ia tetap tenang saat dikeroyok oleh para pembalap KTM dan gas-gas yang secara historis sangat dominan di Jerez? Ini adalah perang urat syaraf yang akan menentukan siapa penguasa aspal Spanyol sebenarnya. Bedah teknis tikungan 1, jebakan Batman Expo 92. Tikungan pertama, Expo 92, adalah titik krusial yang bisa menjadi hero or zero bagi Veda Ega Pratama. Ini adalah tikungan yang sangat pendek, tajam, dan seringkali menjadi bottleneck alias leher botol yang menyesakan di awal balapan. Bayangkan, puluhan pembalap dengan ban yang masih cenderung dingin dipaksa untuk melakukan pengereman keras atau late brake demi memperebutkan posisi terbaik. Di sini, Veda harus memiliki kalkulasi yang super presisi. Sedikit saja terlalu agresif, risiko terjatuh sangat tinggi. Namun jika terlalu ragu, ia akan tercecer di barisan belakang yang sulit ditembus. IWB melihat Veda punya insting tajam untuk masuk dari sisi dalam. Namun ia harus waspada terhadap agresivitas pembalap Eropa yang tidak akan memberikan ruang sedikit pun. Expo 92 adalah ujian perdana tentang bagaimana Veda mengelola adrenalinnya agar tidak meledak di waktu yang salah. Karena balapan di Jerez adalah maraton, bukan sekedar sprint pendek.
menjaga ritme di Michelin dan tikungan 3-4 yang tricky. Setelah lepas dari kemelut tikungan pertama, Veda akan langsung dihadapkan pada T2 Michelin yang menuntut keseimbangan antara keberanian dan kontrol gas. Di sektor ini, ban sisi kiri biasanya masih belum berada pada suhu puncaknya, sementara motor dipaksa lebah dengan sudut yang ekstrim. Kesalahan kecil dalam membuka gas bisa berujung pada hilangnya traksi atau lost traction yang sangat mematikan. Veda dikenal sangat kuat di fast corner, namun di tikungan 3 dan 4 yang mengharuskan pembalap menggantung gas dengan presisi, ia harus benar-benar peka terhadap sensor di tangannya. IWB mengamati bahwa disinilah letak kunci stabilitas posisi. Jika Veda mampu menjaga ritme tanpa kehilangan momentum speed, ia akan memiliki modal besar untuk menekan di sektor selanjutnya. Ini adalah tarian di atas batas limit, di mana Veda harus mampu menyatu dengan motor Hondanya, seolah mesin itu adalah kepanjangan dari syaraf-syaraf tubuhnya sendiri. Bayang-bayang high side di tikungan Sito Pons. Masuk ke tikungan 5 atau Sito Pons, jantung IWB sejujurnya agak berdegup kencang, mengingat kejadian di Amerika. Sito Pons adalah area yang sangat tricky dan rawan memicu insiden high side jika pembalap terlalu bernafsu mengejar momentum setelah fast corner. Tekanan gas yang tidak stabil atau pemilihan sudut rebah yang terlalu dalam bisa membuat motor bertingkah seperti ketapel yang siap melempar pembalapnya ke udara. Veda harus mampu meredam ambisinya di sini. Ia perlu melakukan controlling yang luar biasa agar insiden di Chota tidak terulang kembali. Sirkuit Jerez memang menuntut kecepatan, tapi Sito Pons menuntut rasa hormat terhadap limit ban. IWB berharap Veda sudah mempelajari data telemetri dengan seksama, sehingga ia tahu persis kapan harus menekan dan kapan harus menahan diri. Kejayaan di Jerez hanya bisa diraih oleh mereka yang mampu menaklukkan Sito Pons tanpa harus kehilangan kendali atas kuda besinya. Senjata rahasia late braking, kekuatan utama Gunung Kidul. Inilah yang paling kita tunggu. Senjata rahasia dan mematikan milik Veda Ega Pratama, yaitu kemampuan late braking yang di atas rata-rata. Kita sudah melihat berkali-kali bagaimana pemuda Gunung Kidul ini mampu melakukan pengereman sangat dekat dengan mulut tikungan, sebuah teknik yang membutuhkan nyali besar dan stabilitas motor yang mumpuni. Di sirkuit teknikal seperti Jerez, terutama saat memasuki Dani Pedrosa Corner, kemampuan hard braking Veda akan menjadi ancaman nyata bagi para rivalnya. Saat pembalap lain mulai menarik tuas rem, Veda biasanya masih mampu menahan gas beberapa milidetik lebih lama, memberikan keuntungan posisi saat masuk ke apex. Namun, tantangannya adalah stabilitas Honda NSF 250R saat diajak bertarung di titik limit pengereman melawan pasukan KTM yang sangat stabil. Jika Veda mampu mengeksekusi teknik ini dengan sempurna di setiap lap, podium bukanlah hal yang mustahil untuk digenggam oleh sang talenta muda kita. Duel strategi di sektor terakhir, Angel Nieto hingga Lorenzo. Memasuki sektor penutup, Veda akan diuji oleh rangkaian tikungan legendaris mulai dari Angel Nieto, Peluki, hingga tikungan terakhir Jorge Lorenzo. Ini adalah sektor yang paling menguras fisik dan manajemen ban, di mana adrenalin biasanya sedang berada di puncak tertinggi. Tikungan 13 atau Jorge Lorenzo Corner adalah tempat di mana sejarah sering tercipta lewat drama benturan dan manuver nekat di lap terakhir. IWB mengingatkan bahwa Veda harus memiliki strategi manajemen ban yang apik agar memiliki sisa traksi di 3 lap terakhir. Tanpa ban yang sehat, senjata late brake miliknya akan tumpul karena motor akan mudah goyang saat pengereman keras. Veda harus pintar saving tire di sektor tengah agar bisa tampil beringas saat memasuki tikungan legendaris ini. Kita tentu berharap tidak ada tabrakan konyol, namun jika harus duel head-to-head, IWB yakin nyali Veda tidak akan ciut meskipun lawannya adalah raksasa-raksasa balap dari benua biru. Komparasi mesin, Honda Twin Spar versus dominasi KTM. Secara teknis, tantangan terbesar Veda bukan hanya dari sisi pembalap, melainkan juga dari performa motor Honda yang digunakannya. Kita tahu bahwa saat ini KTM dengan sasis dan suspensi WP buatan sendiri sangat kuat di fast corner dan memiliki agility yang luar biasa. Honda yang menggunakan sasis Twin Spar memang stabil di pengereman, namun seringkali sedikit tertinggal dalam hal kelincahan saat melibas tikungan cepat secara beruntun. Veda dituntut untuk menutupi kelemahan motornya dengan kemampuan adaptasi yang luar biasa. IWB sering melihat Veda mampu melakukan hal-hal ajaib untuk memangkas jarak di tikungan patah demi menutupi ketertinggalan di straight. Tim Honda Asia harus mampu memberikan setup mesin yang responsif agar Veda tidak kewalahan saat harus membuka gas secepat mungkin keluar dari tikungan.
Perang teknis ini akan menjadi bumbu penyedap yang sangat menentukan apakah Veda bisa merangsek ke depan atau hanya tertahan di barisan tengah. Doa bangsa dan harapan podium di puncak Jerez. Akhirnya, segala analisa teknis dan drama di atas lintasan akan bermuara pada satu harapan besar, melihat merah putih berkibar di podium Jerez. IWB cukup percaya diri bahwa jika Veda mampu masuk kualifikasi di top 5, peluang untuk merangsek ke depan sangat terbuka lebar. Start dari barisan depan adalah kunci agar ia tidak terjebak dalam kemelut barisan belakang yang seringkali memicu kecelakaan massal. Secara manusiawi, mungkin ada sedikit rasa takut atau trauma setelah insiden Chota. Namun, itulah yang membedakan pembalap sejati dengan pembalap biasa. Kemampuan untuk bangkit lebih kuat dari kegagalan. Mari kita dukung penuh perjuangan Veda Ega Pratama di Moto3 Jerez nanti. Jangan lupa sholat 5 waktu dan selipkan doa untuk keselamatan serta kemenangan sang talenta kebanggaan kita semua. Semoga Veda tidak hanya menjadi pembalap yang cepat, tapi juga pembalap yang mampu membuat dunia tercengang dengan karakter dan prestasinya. Jos gandos, Veda! Pada akhirnya, Jerez bukan sekedar soal siapa yang punya motor paling kencang, tapi soal siapa yang punya nyali paling besar dan adab paling tinggi di atas lintasan. Veda Ega Pratama bukan hanya sedang memacu mesin, dia sedang membawa harapan jutaan rakyat Indonesia yang ingin melihat merah putih berkibar di puncak tertinggi dunia. Terima kasih banyak sudah setia menyimak analisa mendalam ini sampai akhir, Sobat Farhan Gaspon. Jangan biarkan diskusi ini berhenti di sini. Menurut kalian, di posisi berapa Veda akan finish nanti? Tulis prediksi kalian di kolom komentar sekarang juga. Dukung terus talenta lokal kita dengan cara klik tombol like, share video ini ke seluruh pecinta balap tanah air, dan pastikan kalian sudah subscribe serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari aspal dunia. Saya Farhan, pamit undur diri. Tetap jaga sportivitas, jangan lupa ibadah, dan sampai jumpa di video berikutnya. Farhan Gaspol. Gaspol sampai Mban!